Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi di pertemuan kedua, yaitu pertemuan tentang vektor ya. Hari ini kita akan belajar mengenai 4 bab. Jadi yang pertama itu mengenai sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor. Nah, jadi apabila kalian punya dua vektor, ada vektor A seperti ini, kemudian ini vektor B. Nah, berarti kan ini adalah sudut yang diapit oleh kedua vektor tersebut ya. Kita namakan dengan sudut alfa derajat. Nah, untuk menentukan ini, kalian bisa menggunakan rumus cos alfa sama dengan, nah seperti itu. Cos alfa sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Nah, jadi sebenarnya rumusnya yang ini ya. Cos alfa sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Dimana kalau misalnya ini kita pindah ruaskan ke kiri, kita akan mendapatkan A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos alfa. Nah, kalau misalnya nyari A dot B. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan A dot A? Nah, kalau A dot A ya, A dot A kan berarti ini vektornya A, ini vektornya A lagi. Ada nggak sudutnya? Nggak ada ya, jadi 0 derajat. Nah, berarti sudut yang dibentuknya kan 0 derajat. Jadinya panjang A kali panjang A kali cos 0 derajat. Nah, cos 0 itu berapa? Iya, 1 ya. Jadi panjang A kali panjang A kali 1. Sehingga sama dengan panjang A dikali A jadi A kuadrat. Nah, lalu di sini juga berlaku sifat distributif ya. Jadi misalkan ini A dot, kemudian ini A dot B, A plus B, sorry. Nah, ini bisa kita kali pelangi, ini kali ini jadi A dot A, ditambah ini ke sana, jadi A dot B. Nah, gampang ya. Kita coba ke contohnya. Ya, contohnya. Diberikan vektor A itu misalkan 3,1. Nah, 3,1. Kemudian vektor B itu adalah berapa ya? 3,1 sama 3,1 sama ini 1,-3. Nah, seperti itu. Tentukan sudut yang dibentuk. Nah, ini contoh pertama ya. Yang dibentuk A dot B. A dot B. Yang dibentuk vektor A dan B. Nah, ini kita akan menggunakan rumus ini ya, cos alfa sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Kita tulis rumusnya cos alfa sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Nah, berarti cos alfa sama dengan A-nya ini 31 dot B-nya 1 sama min 3 dibagi panjang A kemarin sudah belajar ya, rumusnya adalah akar dari X kuadrat berarti 3 kuadrat tambah 1 kuadrat gitu ya, dikali akar dari 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat dalam kurung min 3-nya. Oke. Nah, berarti cos alfa sama dengan, kita dotin ya, kita naikin ke atas 31 didotin sama 1 min 3. Nah, kemarin berarti kan caranya 3 kali 1 ditambah 1 kali min 3. Nah, dibagi ini akar dari 3 kuadrat 9 ya, 9 tambah 1 dikali akar dari 1 tambah 9.
Nah, ternyata ini 3 tambah min 3 nih. Berarti 3 kurang 3 per akar 10 kali akar 10. Nah, jadinya cos alfa sama dengan 0 per akar 10 kali akar 10 jadinya 10. Oh ya udah berarti 0. Nah, 0 itu cos berapa sih yang hasilnya 0? Iya, cos 90 derajat. Berarti ini sama dengan cos 90 derajat. Kita coret deh. Katakanlah kayak gitu ya. Berarti alfa sama dengan 90 derajat. Ya, jadi ternyata sudut antara vektor A dan vektor B adalah 90 derajat. Oke, itu ya. Oke, yang kedua adalah yang berikutnya, dua vektor tegak lurus. Nah, dua vektor saling tegak lurus, misalkan saya punya ini vektor A, ini vektor B. Nah, berarti berapa derajat nih kalau tegak lurus? Ya, iya betul, 90 derajat ya. Ini siku-siku kan pasti 90 derajat. Berarti kalau kita menggunakan metode yang A dot B tadi, rumusnya kan A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos alfa ya. Nah, ternyata kan cosnya cos 90 nih. Nah, cos 90. Cos 90 berapa sih cos 90? Berapa adik-adik cos 90? Iya, 0 ya. Nah, berarti panjang A kali panjang B itu dikali 0. Ternyata ini jadi 0 dong. Nah, jadi sifatnya kalau misalnya dia dua vektor saling tegak lurus, hasilnya sama dengan 0. Ya. Oke. A dot B sama dengan 0. Contoh ya, kita contoh ke soalnya. Diberikan. Nah, ini contoh yang kedua. Diberikan. U itu adalah vektornya 2x3. Kemudian ada V itu adalah berapa ya? 5, 2, sama 6. Nah, terus dia bilang gini, U dan V saling tegak lurus. Nah, jadi dia siku-siku tuh. Terus yang ditanya, tentukan, oh ini X takutnya nanti ini ya, samar-samar itu kita ganti M aja ya. Tentukan nilai M. Nah, kalau begini berarti U dot V sama dengan 0. Dapat dari mana? Ini adalah sifat dua vektor saling tegak lurus yang tadi. Nah, ini ya. Kalau dua vektor tegak lurus, kalau kita dotin hasilnya 0. Kita tulis ini kayak gini, berarti 2M3 dot V-nya adalah 526 sama dengan 0. Kita dotin, jadinya kan 2 kali 5, 10, ditambah M kali 2, 2M, ditambah 3 kali 6, 18. Oh, berarti 2M tambah 10 tambah 18, 28. Nah, terus kita lanjutin. 28-nya pindah ruas, jadi 2M sama dengan min 28. M sama dengan 2-nya pindah ruas, min 28, jadi per 2. Berarti M-nya adalah min 14. Easy kan? Nah, ya itu vektor saling tegak lurus. Yang berikutnya, yang C adalah dua vektor saling sejajar. Saling sejajar. Nah, ternyata dua vektor saling sejajar itu ya, kalau bisa kita gambar seperti ini vektor A misalkan, terus ini vektor B. Nah, kelihatan nggak? Jadi arahnya sama nih. Jadi sebenarnya ya A itu perkalian dari B itu adalah hasil kali dari A kan kalau kita lihat, karena ya ini kayak dipanjangin aja gitu kan. Nah, jadi kalau ada dua vektor saling sejajar, berarti yang paling besar itu adalah perkalian suatu bilangan terhadap vektor yang kecil. Nah, ini rumusnya ya. Gitu doang. Gitu doang, kita lihat soalnya. Oke, diberikan. Nah, diberikan vektor A itu adalah 2M sama 4.
Kemudian dan B adalah 6. Kemudian ini 10. Lalu ini berapa ya? Oh, salah. Ini 15 ya. Yang ini N. Nah, gitu ya. Terus dikasih tahu A dan B saling sejajar. Nah, saling sejajar. Tentukan M plus N. Nah, ya udah berarti kita harus nyari M, kita harus nyari N dengan rumus saling sejajar apa tadi? Iya, BK ya. BK. B sama dengan K kali A. BK. B sama dengan K kali A. Kita ganti B-nya yang ini 6, 15N ya. 6, 15N sama dengan K kali A-nya 2M4. Kita lihat dari yang atas dulu ya. Nah, kita lihat dari yang atas. 6 itu sama dengan apa? Iya, K dikali 2. Nah, berarti K-nya adalah 6/2 ya. 2-nya pindah ruas, berarti K sama dengan 3. Karena 6 bagi 2, 3. Oke. Berikutnya yang berapa tadi? Yang kedua ya. 15 ya, kita yang tengahnya sekarang 15 ya. Ambil yang ini 15 sama dengan K kali M gitu ya. K kali M. Oh, berarti 15 sama dengan K-nya tadi kita udah dapat di sini ya. K-nya ternyata 3. Nah, ya udah berarti 3 kali M. Nah, pindah ruas lagi. M sama dengan 15 per iya 3. Berapa? Iya 5 ya. 15 bagi 3, 5. Oke, yang terakhir kita ambil yang paling bawah ya. Yang paling bawah nih. Nah, N sama dengan K kali 4. N sama dengan K kali 4. Ya udah berarti N sama dengan K-nya 3 kali 4, berarti N-nya sama dengan 12. So that the solution of M plus N is equal to, yes, M-nya 5, N-nya 12. Berarti hasilnya 17. Oke, that's it. Kita ke bab yang terakhir, yaitu 3 titik kolinier. 3 titik segaris atau nama lainnya kolinier. Nah, jadi misalkan nih, saya punya titik A, kemudian ada titik B, ada lagi titik C. Nah, kalau kita lihat ini ternyata dia segaris ya. Garis lurus. Nah, kayak gini bentuknya. Ternyata ini nggak jauh beda loh sama yang tadi. Berarti kan vektor AB, ini misalkan ini A, ini B, itu kalau kita kali, itu dia jadi vektor AC gitu kan. Nah, gitu kan? Ya. Nah, dari A ke C. Sorry. Nah, berarti kan ini sebenarnya rumusnya sama kayak yang sejajar tadi. Jadi, AC, vektor AC, itu sama dengan K dikali vektor AB gitu aja. Ya. Ini dia. Itu dia. Ya. Oke, kita coba ke contohnya ya. Diberikan contoh keempat, diberikan 3 titik kolinier ya, segaris ya. Misalkan di sini A-nya adalah M,3. Jangan AD ya. Ini 2,3 boleh. Kemudian ada B, ini adalah 4,5. Kemudian ada C. Nah, C-nya ini 8,M. Tentukan nilai M. Nah, tinggal di copy aja nih, AC sama dengan K kali AB ya. Vektor AC sama dengan K kali vektor AB.
AC itu apa di pelajaran sebelumnya? Ya, A kurang C apa C kurang A? Iya, C kurang A ya, ini C kurang A sama dengan K dikali AB itu B kurang A, betul. Nah, C itu adalah 8M dikurang A-nya itu 23 sama dengan K dikali B-nya itu 45 dikurang A-nya itu 23. Nah ya, oke boleh kita satuin dulu, kita kurangin dulu ya guys. 8 kurang 2 itu 6. M kurang 3 ya M kurang 3, kita tulis seperti itu. Sama dengan K dikali 4 kurang 2, 2. 5 kurang 3 juga 2. Nah, ini kayak yang tadi dong berarti. Kita ambil bagian atas dulu, ada 6 sama dengan K kali 2. Kita tulis 6 sama dengan K kali 2. Berarti K sama dengan 2-nya pindah. Berarti 6 per 2. Nah, berarti K-nya adalah 6 bagi 2, 3. Dapat K-nya, kita lanjut ke yang bagian bawah. M-3 sama dengan K kali 2. Nah, berarti M-3 sama dengan K kali 2, tapi kita tadi udah dapet dong K-nya. K-nya atas ini 3. 3 kali 2 berapa? 6 ya. Nah, berarti M sama dengan 6 min 3 pindah ruas plus 3. M sama dengan 9, selesai. Oke, silakan dikerjakan latihannya. Sampai ketemu lagi di lain waktu.